Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu pagi-pagi ya Bu ya. Ini Bu, hari ini saya mau mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan ya Bu ya. Ini berdasarkan pengalaman Ibu selaku pimpinan di sekolah gitu. Jadi apa saja yang Ibu sudah lakukan gitu, seperti apa biasanya kalau Ibu mengambil keputusan mengambil ketika terjadi suatu masalah gitu ya, begitu sih Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang itu termasuk ke dalam dilema etika atau masuknya ke dalam bujukan moral ya, seperti itu sih Bu. Ya, langsung ya Pak Wata ya, terima kasih. Pertama dalam apa tadi mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika, memang kita butuh mendalami dulu kasus seperti itu, mendalami dulu seberapa dalamnya kasus itu, dan juga harus setelah mendalami kita bisa melihat apakah kasus itu berkaitan dengan kepentingan kebaikan orang banyak atau kebaikan diri dia sendiri gitu. Harus mendalami kasus itu dulu, baru kita bisa mengidentifikasi penyebab munculnya kasus itu. Berarti ketika kita mau menentukan dia itu masuknya ke dalam dilema etika atau bujukan moral, berarti berhubungan dengan apakah masalah tersebut berhubungan diri sendiri saja ataukah dengan kepentingan orang banyak, gitu ya, seperti itu. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama nih dalam hal kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, setelah tadi kita mendalami, berarti kita telah mengetahui apakah kasus ini menyangkut kebaikan orang tersebut atau kebaikan orang banyak, dan juga jangan lupa apakah ini bertentangan dengan peraturan atau dengan hukum yang berlaku. Berarti kita harus istilahnya kalau termasuk dilema etika itu, kasus ini tuh benar-benar penting nggak bagi dirinya gitu. Setelah kita ambil itu, apakah dia merugikan orang tersebut untuk kepentingan selanjutnya atau tidak gitu. Berarti prioritas mungkin ya Bu ya, skala betul. Prioritas mana yang lebih penting, dan bisa harus didahulukan, benar-benar harus didahulukan, atau mana yang bisa nanti gitu ya, dipending dulu. Nah, dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasanya selama ini Ibu lakukan? Biasanya pertama setelah kita dalami, kita panggil yang bersangkutan. Setelah kita panggil, diskusi dengan yang bersangkutan, sebenarnya kasus ini tuh terjadi apa penyebabnya. Kemudian setelah diskusi, dan tidak bisa langsung kita ambil keputusan pada saat itu. Dan tentunya saya pun berdiskusi pertama dengan orang tersebut, kedua berdiskusi dengan orang yang lebih paham tentang kasus ini, entah pimpinan lagi di atas saya, atau kalau tidak saya mungkin mencari narasumber orang lain yang lebih paham atas kasus ini. Baru setelah itu saya bisa menentukan apa langkah yang harus saya lakukan, yang harus diambil gitu ya. Harus diambil. Berarti memang dalam hal mengambil keputusan itu kita tidak serta-merta saat tidak itu bisa langsung ambil atau langsung tentukan keputusannya apa gitu ya Bu. Jadi harus dalami dulu, nanti pelajari kembali gitu ya, pelajari kembali. Terutama itu sama orang tersebut yang kena kasus, harus diskusi dulu, kemudian baru setelah itu kita pikir, lalu kita cari ke sumber yang lebih berkompeten mengetahui tentang
menguasai tentang kasus dilema kasus yang ITK tersebut. berhubungan Iya. seperti itu. Nah, hal-hal apa saja nih Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif ya seperti itu, saya menentukan itu tingkat apa sih kalau ini kenanya itu ke yang bersangkutan itu terlalu kena apa enggak ke dia gitu. Jadi yang efektif setelah saya diskusi, setelah ini baru saya mengambil keputusan. Ini tuh efeknya, maksudnya efeknya itu langsung ke diri tersebut atau ke orang yang banyak, lain, gitu. Orang yang lebih banyak. Seperti itu, baik. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling berat adalah terkait dengan kita pasti bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pasti bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan peraturan yang ada di dalam masyarakat. Ya, itu yang sangat bertantangan banget ya. Iya. Itu dalam mengambil keputusan. Ini tuh pasti kalau dilema etika itu pasti kita bermain rasa, rasa kasihan, bermainnya rasa. Dan itu jelas memang ada saja yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi di satu sisi kita merasa kasihan gitu ya, tapi di sisi lain ada peraturan yang memang harus kita tegakkan gitu, seperti itu ya. Oke, baik Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal ya, tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal terjadi ketika memang kita berhubungan dengan kasus tersebut, ya kan? Jadwal itu pasti ketika kita ada kasus dilema etika pasti kita ada jadwal untuk menyelesaikan masalahnya. Yang tadi saya bilang tidak bisa langsung mengambil keputusan, pasti ada jadwal. Pertama manggil orang bersangkutan, kemudian kita berdiskusi itu pasti ada jadwalnya. Tapi kalau selama kita tidak bentrok langsung dengan kasus dilema etika, pasti kita tidak ada jadwal kan. Jadwal terjadi ketika memang kita langsung menghadapi kasus tersebut. Jadi memang tidak bisa diselesaikan langsung di tempat ya Bu ya. Betul, pasti ada jadwal penyelesaiannya. Jadi ada prosedur tertentu yang harus dilaksanakan. Baik Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah saya sebagai pimpinan di sekolah, berarti saya ada orang yang membantu ya, seperti tadi saya harus berdiskusi dengan orang yang istilahnya pimpinan saya, pengawas kita. Kalau dalam kita berdiskusi dengan pimpinan saya, pengawas, kalau tidak bisa diselesaikan lagi berarti saya harus naik lagi di atas pengawas lagi gitu. Pasti ada orang tersebut yang membantu menyelesaikan kasus tersebut. Oke, baik. Berarti memang ketika kita menyelesaikan permasalahan apapun itu mungkin ya Bu ya, bukan hanya dilema etika, kita harus tetap koordinasi dengan atasan kita. Betul, karena memang di sekolah kan ada jenjangnya. Iya, ada jenjangnya. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ini Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini Bu? Pembelajarannya justru kita jadinya main hati, main rasa. itu saja sih pelajarannya. Jadi dari kasus-kasus itu tentunya ujung-ujungnya kita nanti ada rasa di hati terhadap orang yang terkena kasus tersebut. Jadi pembelajarannya, jadi kita lebih banyak apa ya? Nggak ngerasa mungkin ya. Peduli ya. Empati. Jadi dengan seperti itu, jadi kita melihat ada kalanya kita bermain hati walaupun mungkin pasti melanggar peraturan. Gitu. Jadi tetap melatih empati lagi ya, betul, melatih rasa kasihan, peduli.
Baik-baik pada seseorang. Terima kasih Ibu atas waktunya dan terima kasih juga atas pembelajarannya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru bagi saya dan mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman bagi orang lain juga ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Sukses ya Pak Warta. Amin. Terima kasih sampai Ibu. Selanjutnya. Amin, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu selaku pemimpin di sekolah ini ya Bu. Pertanyaannya ini terkait dengan pengambilan keputusan Bu. Pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah Ibu ya. Kita langsung saja Bu ya. Baik, silakan. Yang pertama nih Bu, bagaimana Bu selama ini bagaimana Ibu melakukan identifikasi ya, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih pada Pak Warta atas kesempatan ini. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, bagaimana cara mengidentifikasi ya jika ada kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Biasanya saya melihat dulu kasusnya. Kasus permasalahan yang dihadapi. Kalau kita itu di sekolah, berarti permasalahannya guru ya. Berarti kita lihat dulu permasalahannya apa, yaitu berkaitan dengan dirinya sendiri atau berkaitan dengan institusi yang di sekolah ini. Apabila berkaitan dengan dirinya, berarti pengambilan keputusannya berbeda. Karena berkaitan dengan institusi dan orang banyak ya, itu pasti kita akan mengambil sebuah keputusan yang dibutuhkan kecermatan, kebijakan ya dalam sebuah dalam kita mengambil sebuah keputusan tersebut gitu. Jadi saya meneliti dulu, melihat masalahnya itu sejauh mana kompleksitasnya, mempengaruhi kinerja di sekolah ini atau tidak. Baik Ibu. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama memiliki nilai kebenaran ya Bu ya, yang ini benar, yang itu juga benar gitu, dan sama-sama keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau di hadapan dengan kasus seperti itu, Ibu biasanya seperti apa? Iya, tadi kembali lagi saya menganalisa dulu krusial atau tidak, gitu kan ya. Jadi misalnya apabila permasalahan itu sangat berat, satu sisi berat, satu sisi, jadi kayak ada dua semalakama itu saya harus mengambil keputusan yang sangat bijak ataupun tepat ya, karena jadi diberikan contoh tidak? Boleh Bu. Ya, diberikan contoh, misalnya di sini ada sebuah kasus yang memang kalau kita tidak memberikan sebuah keputusan, dia akan kena masalah. Tapi jika saya tidak ambil keputusan, berkaitan dengan masalah orang banyak. Gitu. Jadi memang ada pernah di sini seperti itu. Pasti sih ya. Tiap sekolah juga pasti mengalami suatu permasalahan yang dua-duanya sama gitu ya. Di satu sisi ini benar, satu sisi lain juga yang ini yang benar gitu ya. Gitu. Berarti mungkin dalam hal tersebut kita harus memilih prioritas mungkin ya. Prioritas mana yang lebih didahulukan gitu ya. Biasanya yang didahulukan itu yang seperti apa? Didahulukan itu misalnya gini ya. Ada contoh nih ya dulu di sini gitu. Dia itu masalah honor. Honor kita itu kalau di sekolah itu ada sesuai dengan jam mengajar.
ada anjab lah ya. Nah kebetulan anjab di sini emang full, tapi dia itu mengajar ada mata pelajaran. Tapi mata pelajaran itu sekarang di kurikulum Merdeka ini sudah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi otomatis mata pelajaran yang dia ampuh, yang dia pegang itu tidak menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hanya kita berlebih guru. Memang satu dilema, akhirnya satu sisi saya setelah berdiskusi sama guru tersebut, bagaimana dengan kasus ini, sebab kalau dipaksakan juga karir dia tidak akan bisa berkembang. Betul. Jadi karena ini berkaitan dengan orang banyak juga, akhirnya saya memberikan sebuah pilihan pada guru tersebut, jika memang mau karir bagus dan sesuai dengan aturan, ya harus pindah. Tapi saya juga memindahkan guru tersebut harus memberikan solusi. Saya carikan tempat, di mana tempat itu memang butuh guru, kelasnya memang kurang guru tersebut, ini saya alokasikan atau pindahkan ke sekolah tersebut. Yaitu dengan cara ya saya mau berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait itu. Berarti memang kita harus benar-benar melihat ke depannya juga pun ya Bu ya, peluang bagi orang tersebut. Baik Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Bu, biasanya tuh langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan itu? Ya, satu yang kami pertama adalah melihat permasalahan kedua pasti ya. Ini permasalahannya bagaimana nih? Berkaitan dengan lingkungan kerja atau tidak? Pertama saya diajak diskusi dulu pada guru yang bersangkutan, melihat kondisi dan kenyataan yang ada. Dan dia juga harus memahami. Yang kedua, saya melakukan rapat kepada Dewan Guru, kondisi seperti ini, ya ada permasalahan guru yang memang kelebihan anjab. Kalau kita paksakan tetap di mana di sini, kasihan karirnya juga gitu. Dan juga kita juga di dalam Dapodik dia juga kan Dapodik masuk, tapi untuk karir ke depan dia susah gitu kan. Akhirnya kita diskusi dengan guru, mereka memberikan masukan-masukan. Ya setelah kita ketemukan semacam kesepakatan, saya lapor kepada Kasatla, ke atasan, menceritakan kondisi dilema seperti ini, dan pengawas juga. Jadi memang harus berjenjang kita mengatur. Karena kita memberikan solusi ini lintas, nanti kan kita harus memindahkan ke sekolah yang berbeda. Bukan hanya kita saja ya Bu ya. Kita aja, dan juga setelah sudah ada ketemu permasalahan titiknya dan solusinya, pihak Kasatla atau pengawas mencarikan sekolah yang kosong untuk guru yang bersangkutan tersebut. Nanti setelah ketemu, baru saya dengan sesama kepala sekolah koordinasi bagaimana berkaitan juga masalah administrasi dia di sini atau masalah hal-hal yang terkait lah. Berarti memang prosedurnya itu kita dilakukan secara berjenjang ya Bu ya, dari mulai pribadi sampai ke atasan tertinggi gitu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Efektif itu apabila kena sasaran, apabila memang bermanfaat bagi dirinya si yang bersangkutan, dan juga mempunyai manfaat efek yang efektif yang positif bagi lingkungan kerja, gitu ya. Kalau kita ambil tidak memberikan efek yang bagus dan berat sebelah, kita akhirnya jatuhnya tidak adil. Gitu. Berarti memang yang harus yang seimbang ya Bu ya, jadi tidak berat sebelah. Baik Bu. Nah, menurut Ibu nih dalam pengambilan keputusan tersebut, hal apa saja yang Ibu anggap sebagai tantangan gitu, sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Ya, jadi berkaca pada kasus-kasus yang sudah saya hadapi, tantangannya adalah pasti dengan lingkungan kerja ya, terutama dengan
dengan si yang bersangkutan, ada secara psikologi, emosional yang memang pasti tidak ada yang enak, pasti ada sesuatu yang apa ya, bagi si guru tersebut juga merasa tidak enak. Dia juga sudah lama di sini, gitu kan ya. Betul. Satu guru yang bersangkutan juga, dan juga bagi dengan lingkungan kerja. Jadi ada hal yang menganggap kalau yang tidak tahu masalah pasti berpikiran negatif, menganggap disangkain kita saya sebagai pimpinan ada something dengan guru tersebut, padahal kan tidak ada. Jadi ya, tapi selama memang buat hal yang positif dan buat kepentingan si guru tersebut, alhamdulillah sih pada paham, mengerti keadaannya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu, Bu, apakah Ibu ada jadwal tertentu nih, Bu, dalam penyelesaiannya? Ada jadwal urutannya gitu ya, urutan penyelesaiannya hari ini harus apa gitu, seperti itu atau tidak? Tidak sih, secara ini aja fleksibel ya, fleksibel dan insidental sesuai dengan kondisi aja. Memang dibutuhkan saya bergerak cepat, ya saat itu ya saya juga cepat. Jadi, tapi kalau dalam melakukan sebuah apa ya, kayak tadi proses itu kan juga memang berjenjang, memang ada step by step peraturannya. Tapi dalam mengambil keputusan hal sesuatu apapun, ya kita ya sesuai kondisi aja. Oh begitu. Nah, kalau berkaitan dengan pihak lain nih, Bu, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor mungkin ya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Satu yang membuat kami sebagai pimpinan di dalam sebuah sekolah itu tidak lepas dari kerjasama dengan sesama guru. Dewan guru itu adalah sebuah partner. Guru, tenaga kependidikan ya, karyawan itu adalah sebuah partner. Jadi alhamdulillah sih tantangan yang berat tidak ada, karena segala keputusan pasti kami diskusikan secara bersama-sama. Berarti intinya itu harus ada sinergi dengan masing-masing stakeholder yang ada di sekolah. Baik. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, nih ada pembelajaran yang diambil mungkin ya, Bu? Pembelajaran seperti apa nih, Bu, yang diambil dari keputusan-keputusan yang pernah Ibu ambil? Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah sebuah kebijakan yang tepat. Kita harus mengambil kebijakan yang tepat, tidak ada tebang pilih, tidak ada rasa suka atau tidak suka. Yang dikedepankan adalah kebermanfaatan dan memang untuk kemajuan buat semuanya. Oke, berarti intinya ketika kita mengambil keputusan itu bukan masalah suka atau tidak sukanya. Betul. Ya, Bu ya, tapi manfaat dari keputusan yang kita ambil. Betul. Nah, itu saja mungkin Ibu pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih banyak Bu Rahma atas bantuannya dan atas waktunya. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat saya pribadi, buat Pak Warta, dan bagi di luar secara institusi pendidikan di luar dan di dalam itu secara keseluruhan. Ya, terima kasih Bu. Setelah melakukan wawancara kepada 2 orang kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berikut adalah hasil analisisnya. Terkait pertanyaan pertama mengenai identifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral, kedua kepala sekolah berkesimpulan bahwa dalam melakukan identifikasi masalah mana yang termasuk ke dalam kasus dilema etika atau bujukan moral dilakukan dengan meninjau kembali atau mendalami kasus yang dihadapi tersebut secara cermat. Apakah berkaitan dengan dirinya sendiri secara individu
ataukah berkaitan dengan orang banyak atau terkait dengan institusi? Di dalam menjalankan pengambilan keputusan, patokan yang dijadikan pertimbangan ketika terdapat kasus yang pada keduanya terdapat nilai kebajikan atau keduanya sama-sama benar, dilakukan skala prioritas dan tentunya mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, mendalami permasalahan tersebut, kemudian memanggil orang yang bersangkutan, berdiskusi dengan narasumber yang lebih paham terkait masalah yang dihadapi, barulah diambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil itu tidak serta-merta diambil begitu saja, tapi melalui langkah-langkah seperti yang tadi disampaikan. Tantangan terberat yang dihadapi oleh kedua kepala sekolah yang saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan adalah ketika berkaitan dengan peraturan yang berlaku versus rasa kasihan. Di satu sisi, ada peraturan yang harus ditegakkan, namun di lain pihak, ada juga rasa kasihan atau empati antara sesama manusia. Berbicara mengenai jadwal atau tata kala penyelesaian permasalahan, kedua kepala sekolah mengatakan bahwa jadwal tersebut ada pada saat permasalahan muncul. Saat itu, barulah bisa disusun jadwal penyelesaiannya. Faktor atau pihak yang mempermudah kepala sekolah dalam mengambil keputusan diantaranya adalah seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu, ada juga pimpinan secara berjenjang, baik itu pengawas maupun kepala satuan pelaksana pendidikan di kecamatan yang menaungi sekolah tersebut. Kemudian mengenai pembelajaran yang bisa diambil dari permasalahan, kedua kepala sekolah mengatakan bahwa dengan adanya permasalahan terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral, mereka semakin belajar mengenai empati sesama guru, empati sesama warga sekolah. Empati inilah yang kemudian menyebabkan munculnya rasa keterikatan, rasa kekeluargaan di antara guru dengan kepala sekolah di sekolah tersebut. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah yang diwawancarai tersebut bersumber pada paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran bahwa ada peraturan yang harus ditegakkan di sekolah tersebut, namun di sisi lain ada rasa empati yang mengacu pada kesetiaan terhadap guru-guru di sekolah tersebut. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua kepala sekolah tersebut berpegang pada prinsip berpikir berbasis peduli atau care-based thinking, yakni bahwa pengambilan keputusan tidak terlepas dari rasa peduli terhadap sesama yang dalam hal ini adalah guru-guru di sekolah tersebut. Terkait dengan 9 langkah pengambilan keputusan, seluruhnya saling terkait dan muncul pada setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini, ada nilai kebenaran dan nilai kemanusiaan yang sama-sama memiliki kedudukan yang setara sehingga menimbulkan dilema. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa yang terlibat di sini adalah guru yang bersangkutan, kepala sekolah, serta atasan dari kepala sekolah itu sendiri, baik itu pengawas maupun kepala satuan pelaksana pendidikan tingkat kecamatan. Ketiga, fakta-fakta yang relevan. Pada kasus yang disampaikan oleh kepala sekolah yang kedua, terlihat jelas fakta bahwa jumlah guru di sekolah tersebut sudah mencukupi. Sehingga salah satunya harus dimutasi. Hal inilah yang menyebabkan kegalauan tersendiri bagi kepala sekolah maupun bagi guru yang bersangkutan. Mengingat guru tersebut sudah cukup lama mengajar di sekolah ini.
Yang keempat, pengujian benar salah. Pengujian benar salah ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu uji legal. Pada uji legal ini tidak terdapat pelanggaran hukum. Kemudian uji regulasi. Di tahap uji regulasi tidak terdapat pelanggaran kode etik. Lalu pada uji intuisi, seluruh guru menginginkan mengajar sebagai guru kelas, sebagaimana bidangnya masing-masing. Tetapi karena adanya guru PNS yang masuk, sehingga guru honor harus dikorbankan untuk pindah mengajar ke sekolah lain. Lalu tahap selanjutnya adalah uji publikasi. Pada uji publikasi ini, sekolah tidak berkeberatan jika kasus tersebut diangkat menjadi headline pada media massa. Yang terakhir yaitu uji panutan atau idola. Dalam hal ini, kepala sekolah meminta pertimbangan dari atasan mengenai bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Tahapan yang kelima yaitu uji benar versus benar. Di satu sisi, kepala sekolah benar mempertahankan PNS yang masuk karena memang sudah ada regulasi yang kuat mengenai penempatannya di sekolah tersebut. Di lain pihak, guru honor juga benar untuk dipertahankan, mengingat masa kerja serta kualifikasi dan juga kinerja yang sangat bagus selama mengajar di sekolah tersebut. Tahapan yang keenam yaitu melakukan resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli sehingga guru honor tersebut dicarikan tempat baru yang bisa menjamin kelangsungan karir guru tersebut. Tahapan yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Pada tahap ini, kepala sekolah memberikan kebebasan kepada guru honor tersebut untuk mencari sekolah lain yang dirasa nyaman baginya. Tahapan yang kedelapan yaitu keputusan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah tersebut adalah dengan memindahkan guru tersebut ke sekolah lain yang notabene masih kekurangan guru. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang kesembilan adalah lihat keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil tadi adalah memindahkan guru tersebut ke sekolah lain yang gurunya masih kurang. Jika saya berada di posisi tersebut, saya pun akan melakukan hal yang serupa. Hal ini dengan mempertimbangkan kelangsungan karir dari guru honor tersebut. Karena demikian analisis saya terhadap hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada dua kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.